How do you define what marketing is di 2026 ini? Ini juga ada dua rute yang kelihatan beda banget. Kalau yang satu kita sebut brand marketeers, mungkin yang era barulah digital marketeers. Tips and trick menghadapi different leadership yang punya specific mindset. Pada akhirnya ya, Steph, your personal growth is your responsibility. Will AI eventually replace marketer? Kekuatan dari seorang marketers adalah the thinking. Nah, AI ya bukan replacing marketers, tapi helping marketers. We have 2 hours delivery. Para ke CS kita, gila nih beli-beli ya. Tiba-tiba ada yang komplain marah, saya beli barang dikirim jam 1 pagi. So we check the order. He actually select 2 hour delivery and he make the purchase at 11 o'clock. Hey everybody, welcome to another episode of Proxemics. Hari ini it's a very special day. Kita kedatangan tamu nih yang I'm pretty sure we're going to learn a lot from. Ya kan, jadinya kita appreciate banget kehadiran beliau di acara kita di episode kali ini. Anyway, let me give a quick intro ya. This guy is C-level veteran. Jadi CMO tuh udah di mana-mana kan sebelumnya nih ya, Blibli, Link aja, Elevania, OLX, everywhere lah. Terus you know kayak sekarang mungkin anak-anak yang Gen Z ini belum tahu, tapi back in the day telco war tuh real man. Yep. And this guy is a survivor of that war. Dan udah beyond season. The career spans across the toughest industries lah. Tobaccos, FMCG, telco tadi. E-commerce udah pernah semuanya lah. I think he's the modern definition of practitioner lah. Kita ngomongin marketing ya. He isn't just a strategist, he is currently the group head of emerging business ya di blibli.com. Jadi kita please help me welcome to the program Bapak Edward Kilian Suguinho. Iya, betul banget Percy. Luar biasa. Tapi dipanggilnya biasanya Kiki ya. Kiki. Jadi kita ngobrolnya jangan bingung Panggilan nanti. akrab ya. Kita Panggilan panggil ya. akrabnya. Iya. Kita biar lebih santai, lebih ngeflow, kita panggil Kiki. Gimana kabarnya Pak? Thank you banget nih udah datang di studio kita. Baik banget. Baik. Aman ya, sekali. aman ya. Aman. By the way, langsung aja deh. Ya. You've been everywhere. The longest time, the career and everything ya. Dan a lot of it hubungannya dengan marketing gitu. Nah, marketing has changed lah, right? Yeah. Nah, how do you define what marketing is di 2026 ini, right? Apa sih in your own words lah yang mungkin orang-orang mesti tahu? Ini kalau in my own words berarti mulainya menurut keyakinan saya. Iya. Pas nih Pak. Harus ya, lagi itu tuh biasanya menurut keyakinan. Ya, jadi menurut keyakinan saya, Iya, so I think gimana? gini, I'm considering myself very fortunate sebetulnya bahwa I started my career like 20 years ago. Okay. Dari mulai di sebuah perusahaan yang mungkin cukup leading dan juga approach-nya itu berbeda dengan mungkin yang terjadi sekarang ya. So I started my career di FMCG, di Tobacco, di mana marketing pada era itu adalah tentang brand driven marketing, about how you build a strong brand equity, strength yang nanti become very sustainable ketika kita berada di dalam industri gitu. Nah, so that's my early career including telcos. Dan kemudian I also very fortunate bahwa dia ada kesempatan masuk ke dunia digital very early juga di 2010. I still remember pada 2010 itu bahkan digital agency itu nggak ada gitu. Non-existent. Yep. Google nggak punya office. Meta apalagi gitu ya. Bahkan Friendster masih ada zaman dulu gitu. Friendster, MySpace, Friendster. Betul. Iya. Nah, so I'm very fortunate bahwa sempat merasakan banyak dynamics yang sangat beda di area marketing gitu. Nah, jadi yang saya lihat juga itu ya, bahwa ini juga ada dua rute yang kelihatan beda banget gitu. Nah, kalau yang satu kita sebut di brand marketeers, mungkin yang era barulah digital marketeers. Oke. Gitu. Nah, brand marketeers si long term digital marketeers dengan segala macam perubahan teknologi dan capability teknologi bisa melihat tentang articulate how to measure direct impact bisnis dan segala macam ya.
Nah ini yang kelihatan bahwa rutenya ini muncul nih, ada 2 gitu. Karena ya lahirnya bisa jadi beda. Nah, Oke. bahwa dunia digital ini kan muncul udah 2010, artinya now it's already 16 years gitu ya. Nah yang menarik adalah sekarang itu eranya memang ada 2 rute, tapi mulai dicari tentang yang memang mungkin sekali lagi ya, ini menurut keyakinan saya iya. well-rounded marketing gitu ya. Oke. It's not about you are good at brand building or you are really good at digital marketing but well-rounded. Karena sebetulnya in principle kan untuk brand driven marketing we focus on the long term, tapi mungkin lacking in term of what would be the direct impact. Digital marketers very good at articulating direct impact dan segala macam, tapi in the short term. Long termnya mau seperti apa? Nah, I don't think any company would like to just survive in the short term, atau there's a company that would like to wait so long before they get an impact. I see. They want to get it like what would be the interim or ad hoc direct impact, and what would be the sustainability advantage that will coming along the way gitu kan. Ya. Nah karena itu sekarang I believe the era would be the rounded marketers, yang mereka tidak hanya menguasai tentang how to build brand equity, tapi they also know how to measure it, how to adapt in the technology world gitu. Bukan cuma mereka yang mungkin tahu tentang impact long term, tapi juga short term. Bukan cuma yang canggih untuk merorkestrasi, tapi juga bisa eksekusi. Oke. Bukan yang pintar planning, tapi juga bisa sampai ke bagaimana cara kita problem solving. Yap. So I think that would be the next era of 2026 untuk Oke. the marketer as an overall. That's marketing in a nutshell ya. Full stack. Bahasa Iya tech-nya kan? full stack. Full ya. stack ya. Kalau misalnya kita nyontek dari teman-teman startup dan lain-lain, full stack marketers. Oke, untuk talent juga lah. Talent ini kan something yang menarik juga ya. Jadinya karena perubahan itu juga dirasakan hampir di seluruh industri ya, with technology, AI, especially zaman sekarang. When you hire a person gitu kan ya, ada nggak sih 2-3 hal tuh yang, ini mutlak sih, you know, kayak ini nih, I want people on my team to have this 2 or 3 traits misalnya. Oke. Kalau dari saya ya, ketika kita bicara tentang hiring, ini kan kita bicara tentang orang dulu ya. Nah, Ya. ada satu hal yang sebetulnya mandatory kalau saya ngeliatin orang. Yang paling penting adalah mindsetnya dulu. Oke. Sebetulnya. Karena gini, expertise atau experience itu bisa diajarin Ya. sebetulnya. Tapi mindset itu nggak bisa dibenerin. Gitu. Jadi kalau mindsetnya salah itu Betul. udah hopeless, udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi kalau mindsetnya bener, kemampuannya kurang, bisa diajarin. Itu nggak ada masalah. It just depends tentang berapa lama ya gitu. Nah Yap. itu sebetulnya yang paling penting kalau saya hiring orang. Oke. Karena gini, gimana pun juga di dunia ini kan tadi saya mention tentang well-rounded marketeers ya. Ya. Itu susah carinya, susahnya setengah mati. Susah banget. Nah nanti kita bicara tentang kesempatannya pun nggak ada. Gitu. For example ya, tadi I mentioned about me starting as brand marketers. Ya. There was time di 2010 pilihannya ketika perusahaan teknologi buka kesempatan untuk marketing, gak ada pilihan kan? Gak ada yang punya pengalaman digital marketing. Wong Betul. memang industri yang masih Mulai dari baru. awal. Betul. Betul Start dari from awal. scratch. So I got a chance karena I just being very early aja gitu sebetulnya. Tapi kalau sekarang boleh dibilang kan if it's a company yang fokusnya adalah saya cari untuk semua yang bisa articulate tentang marketing program and its direct impact to the company. Of course you're looking for digital marketers gitu. Yeah. Yang bisa paham tentang how technology help to translate into that numbers. Nah, apakah mereka akan mencoba-coba untuk brand marketers untuk posisi baru? Mungkin enggak kan? Gitu. Tapi apakah brand marketers artinya tidak punya mindset bahwa dia akan bisa menguasai? Enggak juga. Gitu. Tapi kalau boleh dibilang pasti kan yang dicari adalah yang punya pengalaman dulu deh gitu. Karena company want to take any risk kan sebetulnya. Vice versa gitu. Nah memang unfortunately ya, ini mungkin bahasanya emang unfortunate. Memang yang sekarang mungkin lebih favorit yang digital marketers. Karena kan situasinya sekarang companies, terus kemudian dari sisi market, dari sisi consumer purchasing power, ini kan lagi dalam tahap yang mungkin very very challenging. Yeah. Jadi di dalam era di mana direct impact atau short term impact ini jadi lebih priority dibandingkan yang long term. Ya. Pastinya digital marketer ini punya bahasa yang sama nih dengan bisnis, bahwa dia bicara tentang impact, numbers dan segala macam. Lebih gampang sebetulnya untuk nyambung ya dengan business leader dan segala macam. Brand marketers bicara tentang sesuatu yang lebih abstrak, jangka panjang, pasti akan
lebih sulit sebenarnya karena bahasanya agak beda gitu. Iya. Tapi selalu tadi bukan berarti bahwa brand marketers tidak bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan baik oleh digital marketers. It's just a matter of giving a chance. Itu. Tapi ya to get a chance, you need the right mindset. Jadi nomor satu kan ya, itu tuh you need to have the right mindset. Ya. Yang lain-lainnya itu kita bisa tambahkan, right? Mungkin nggak se-ekstrim lu nggak tahu apa-apa, ya susah juga kali ya. Tapi kalau lu, kita cari 8, lu ada di 6, we can help lah, ya kan? Betul. Berapa tahun misalnya setahun, less than a year misalnya dari 6 nih bisa ke 8. Tapi Harus ada starting pointnya lah. tapi kalau misalnya mindset ini ya Pak ya, yang susah banget untuk diubah. Tapi related to that questions Pak, sebenarnya selama pengalaman Bapak sebagai marketer udah berapa 20 tahun ya, hampir lebih ya. Iya. Apa sih sebenarnya skills yang it looks good on paper tapi when actually itu doesn't move the business? Looks good on paper, tapi doesn't move the business ya. Jadi gini sih sebetulnya, ini kan masalah ekspektasi ya. Ya. Kalau ada gap, pasti ada ekspektasi dan ada reality begitu ya. Nah biasanya ketika kita lihat on paper tentang dia, punya resume bagus, menguasai ABCD dan segala macam, it always come down into bahwa how deep do you know gitu, atau how wide do you know. Karena seringkali ada marketers yang jago untuk menangkap jargon dan segala macam, tahu frameworknya, dan itu kelihatan good on paper gitu sebetulnya. Tapi in reality bisa jadi beda banget gitu. Karena biasanya marketer seperti itu is good on planning, good on orchestrating, tapi ketika masuk ke dalam eksekusi, problem solving, they will find a lot of a challenge sebetulnya di area itu. Nah on the opposite, ada juga marketers yang mungkin very good on paper karena dia punya very deep knowledge gitu ya tentang apa yang dia lakukan, tapi dia failed untuk bisa mengenalin the rest of the system tuh bekerjanya seperti apa gitu. Nah ini sebetulnya kadang on paper sama on reality ini Ada gap ya? Ada gap selalu gitu. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah tentang bagaimana marketers itu menentukan ekspektasi untuk dirinya sendiri sebetulnya gitu. Kalau kita bilang bahwa expert itu kan when you actually hired misalnya as a VP atau SVP in a company gitu ya. You also need to remember bahwa this company kan squatting people ya. Mungkin mereka inputnya juga biasa-biasa aja, so you probably best of whatever they can find, atau probably best available out there The gitu best nih. the best at Gitu. the moment ya. Betul, tapi you necessarily best of the best juga gitu. Dan ketika dia masuk, they feel bahwa I'm probably the best candidate ever nih jadi VP di perusahaan Pas ini. udah masuk ya. You may not sih, bisa jadi ada banyak orang lain yang just gak ketemu aja sama perusahaannya gitu. Nah ini sebetulnya menurut saya lebih bahaya gitu. Oke. Karena then you started to realize bahwa I'm really good gitu ya. Dan kejatuhan seseorang tuh biasanya ketika mereka mulai merasa mereka hebat, disitulah mereka mulai jatuh biasanya. Karena kalau udah seperti itu, biasanya mereka udah merasa bahwa I don't need to learn gitu. Sementara di dunia ini kan semuanya berubah ya. Betul. Anything that I know like 10 years ago, ketika pertama kali masuk, prinsipnya masih sama, tapi teknologi berkembang jauh banget gitu. Apa yang bagus di 5 tahun yang lalu belum tentu relevan even sekarang gitu. Nah ini yang hal-hal yang selalu perlu diwaspadai ya ketika kita lihat expert, ketika kita mengeksersis seseorang gitu, dan juga bagaimana marketing juga mengakses dirinya sendiri nih. Growth mindset itu penting ya Pak ya? Betul banget, karena ya tadi even brand marketers like 20 years ago mungkin mereka yang rules the world gitu. Tapi sekarang dengan digital marketer yang ngomong bahasa company dengan lebih fasih nih tentang ROAS, tentang cost of acquisition segala macam, the brand marketers do not talking about the same language. Di sini kan jadi lebih susah sebetulnya untuk seorang brand marketer bicara dan mungkin getting some strong confidence ya ketika ngomong dengan business leader. So things are always changing gitu. What you expert today may not necessarily expert being appreciated in the probably even upcoming years gitu ya. Ngomong-ngomong soal itu Pak, jadi sebenarnya menurut keyakinan Bapak, sebenarnya being a specialist itu penting. Jadi apakah kedalaman, depth, atau kelebaran? Kayak tahu semua tapi permukaan. Gimana menurut Bapak? Dan keyakinan saya it depends. Gitu. It depends dari masing-masing orang sebetulnya. Mau jadi apa dan mau kemana gitu. Dan ekspektasi orang terhadap kemauan dirinya masing-masing kan juga beda-beda. Gak ada yang salah sebetulnya untuk lebar maupun untuk dalam. Tapi kalau kita bicara tentang leadership ya. Ketika kita naik di dalam leadership yang makin lama makin tinggi, sudah pasti bahwa dalam itu tidak akan mengakomodasi kita untuk naik ke level leadership yang lebih tinggi.
lebar itu pasti akan diperlukan karena semakin lama yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengorkestrasi bagaimana semua komponen ini bisa works together to achieve untuk building a central idea yang kita mau bangun. Yang itu within the alignment with the company ambitions. Nah, melihat sambungan-sambungan ini sebetulnya kalau kita bisa melihat lebar, ini lebih kelihatan sebetulnya. Nah, tapi gak ada salah juga untuk menjadi spesialis sebetulnya gitu. Nah, tinggal tadi ekspektasinya. Nah, there was a funny joke juga. It's not a joke ya, tapi I see it as a joke ya. There was once my team tuh datang ke saya, dia bilang bahwa Pak, dulu ya Pak ya, ketika saya mulai kerja, saya tuh berambisi pengen jadi CMO. Tapi setelah saya sekarang masuk kerja, lihat Bapak kerja kayak begini, saya udah gak pengen Pak jadi CMO. Saya tanya, kenapa gak mau jadi CMO? What's wrong jadi CMO? Dia bilang, lihat Bapak kerja aja, saya udah pusing Pak. Sekarang ngomongin kreatif, ngomongin art dan segala macam. Terus in the next hour, you have a meeting talking about performance, you look at numbers. Terus kemudian you have a meeting with the Martech team, ngomongin tentang integrasi, tentang produk. Then you have a meeting alignment with the category team, the sales team tentang what product to push, what campaign. Dia bilang, liatin jadwal meeting Bapak aja saya udah pusing. Jadi saya gak mau Pak. And there's nothing wrong sebetulnya. It's your expectations gitu kan. Nah itu yang sebetulnya gak ada benar gak ada salah. Tinggal where do you want to head yourself. Tapi kalau you want to become the next leader, it's inevitable bahwa you need to master wide, bukan depth. Tapi apakah artinya sebagai leader itu gak perlu tahu dalamnya? You still need to know. Kenapa perlu tetap tahu tentang technicalities? Karena pada akhirnya it's about leadership kan. When they're on your team, they look for you to find solutions. Kalau you don't know what's happening, you cannot give solutions. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, the whole system will fail karena mereka mengandalkan siapa yang bisa bantu ya untuk mengatasi sebuah masalah, cari solusi. And the first time kan look at your boss. Kalau bos saya bilang, aduh apa nih ya, saya nggak tahu ya gitu, saya nggak kenal orang, saya nggak ngerti gimana cara dijalaninnya. The rest of the team seperti apa yang kira-kira bisa bantu, then the whole system will fail. Gitu. Jadi tetap perlu, and typically ya, when you come into leader, you start somewhere kan. Tapi you need to learn about technicalities and certain depth ya di masing-masing area, so you can become a good leader. That you can help your team to facilitate your team to solve their problem, and at the end of the day also help you to understand the entire spectrum juga. According to your experience, mana yang lebih susah? The depth or the width untuk dipelajari? Kalau dari pengalaman saya yang lebih susah adalah lebarnya sebetulnya. Karena gini, karakternya itu kan beda sekali. Tadi kita sempat singgung sedikit tentang karakter ya. The brand marketers, ketika kita akan bicara selalu dua komponen ya, konten dan juga media gitu ya. Kalau kita bicara tentang orang konten gitu, mereka yang storyteller seperti ini, rata-rata mereka orang-orang yang paham tentang consumer behavior, psikologi orang, emotional orang. Ini orang-orang yang punya expert yang sangat unik dan sebetulnya penting sekali gitu. Ngomong-ngomong soal integrasi teknologi Pak, AI nih, everything is about AI, right? Anak intern, oh bukan? Anak intern ya. Bener lagi. Ya AI. Banyak AI dong kita di bawah. Banyak. Jadi Bapak nih ngelihatnya menurut keyakinan Bapak lagi ya, AI in marketing. Will AI eventually replace marketers? Is there? Kalau saya strongly bukan replacing marketers, tapi helping marketers. Sekali lagi sebetulnya apa yang kekuatan dari seorang marketers adalah the thinking sebetulnya. Nah AI yang dilakukan oleh AI adalah memastikan atau membuat berbagai macam proses yang kompleks itu jadi mudah, time efficient dan juga yang paling penting scalable. Gitu. Nah, ini yang bisa lakukan AI. Nah, ini saya ambil example aja ya. Pada waktu itu there was a case di Blibli di mana kita kan punya banyak brand, kita punya banyak seller. So we want to make ads dengan brand ambassador, tapi we want to make ads ini customized untuk masing-masing seller, masing-masing brand. So we're talking about 1,000 nih sebetulnya. Kalau pakai cara lama, cara marketing lama, kita kan shoot. Ya, satu-satu kita shoot, diomongin satu-satu. It will take ages kan sebetulnya untuk kita bisa menyelesaikan ribuan ads. So what happen adalah kita using AI capability untuk bisa merekam satu talent dan kita bisa menggerakkan mulutnya dan kita bisa mengartikulat suaranya dalam bentuk nanti kita bilang kita input, oh ini nama brandnya ini, oh nama sellernya ini gitu ya, dan it's the final result is produced almost like instantly gitu. Ini kan never happen before. Gitu. Tapi ini kan capability AI gitu. Nah
Apakah artinya AI akan menggantikan orang? Enggak, idenya kan bukan dari AI. Gitu. Even kalau AI bisa ditanya, kalau kamu jadi presiden apa yang kamu lakukan dan jawabannya bagus sekali, itu kan juga ngambil dari input pemikiran orang kan. Yes. Jadi awalnya semua kan dari orang gitu, bukan awalnya dari AI. Dia nggak punya intelijensinya, dia bikin sendiri gitu. Harus ada yang ngajarin. Yang ngajarin siapa? Ya pemikiran orang. Hebatnya dia lah dia bisa mengkonsolidasi berbagai macam pemikiran. Dan dia punya processing yang jauh lebih cepat yang bisa handle tadi kompleksitas dalam waktu yang singkat dan juga dalam scale yang luar biasa besar. Even kalau kita sekarang bicara AI, contohnya ya untuk bikin visual atau video, sekarang kan gampang pakai AI jadi itu satu video. Tapi pertanyaannya, promptnya apa? Gitu. Itu kan orang. Terus kemudian kalau kita mau pakai tools AI-nya, sekarang kan banyak yang available. Ya. Mau pakai apa untuk pekerjaan yang mana? Itu kan juga manusia yang mutusin gitu ya. Apakah ini sesuai atau enggak? AI bisa nangkep signal. AI bisa nangkep tentang action. Tapi AI nggak bisa baca persepsi. AI nggak bisa baca emosi gitu. AI nggak bisa bentuk tentang kita mau bawa cerita kita ini kemana gitu. Istilah human sebetulnya. Nah, apakah nanti akan menggantikan orang? Mungkin gitu. Tapi bukan menggantikan orang yang bisa berpikir. Menggantikan orang yang mungkin pekerjaan selama ini hanya fokus ke hal-hal yang sifatnya manual, repetitif, dan mereka lebih lambat dibandingkan bagaimana cara AI bekerja gitu. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah mereka-mereka yang mungkin pekerjaannya nih eksekusi, detail satu persatu, doers. Bukan the thinkers. Betul, tapi mereka tidak tahu gimana caranya membuat ini jadi lebih produktif gitu. Karena productivity will be the next game sebetulnya, tentang bagaimana cara kita bisa lebih efektif dan juga lebih efisien gitu. Nah, walaupun juga buat saya selalu saya ingatkan ya, AI itu selalu punya challenge yang selalu saya sampaikan. People ask me like, what do you afraid of AI? My only fright of AI adalah banyak hal yang mulai tidak bisa dijelaskan gitu. Karena AI nggak bisa ngasih tahu kita. Nah, sebagai contohnya kemampuan AI dulu kan kalau kita di performance digital marketing ya, optimalisasi iklan gitu dulu kan. Kan oh ya ini teksnya diganti, biddingnya dirubah, harganya begini sekarang. Somebody operate it. When something happen, somebody can explain. Gitu. Sekarang yang terjadi dia adalah you input the budget, goalnya A, that's it. Nanti performance jadi bagus atau jelek, will the AI explain to you? No, they don't. Gitu. Karena itu perlu orang yang bisa mengartikulat ini dia mikirnya apa ya si AI ini. The last thing we want adalah we deploy another AI to explain what the other AI is doing gitu kan. Nah itu kan tidak terjadi seperti itu. Tapi really need a thinker karena things are more unexplainable dengan hadirnya AI. Sehingga thinker-thinker ini yang bisa paham tentang apa yang terjadi, apa parameter yang mungkin mempengaruhi, ini adalah yang penting. Tapi mereka yang fokus hanya bisa operate dan tidak menguasai kenapa even mereka melakukan hal itu, ya mungkin mereka perlu mengupgrade lah. Mungkin knowledge-nya mereka. Dan pengalaman mereka ya. Jadinya sebelum kita masuk ke ngasih pertanyaan saya seputar AI, tadi kita nyebut ada mystery guest. Sudah sampai mystery guest. Orangnya udah sampai di sini. Oke, kita welcome juga to the program Jonathan Tenggara Jonte. Welcome John. Anyway, John, kita lagi ngobrolin tentang AI lah. Ini probably my next question. Lu kalau ada ini jump in ya. How integrated AI is di dalam kehidupan Kiki sehari-hari and the business that you're leading lah, ya kan, in the company gitu. Itu tuh how integrated, penasaran aja. Oke. Di 2026 ini ya. Asik. Ya, bisnis dulu ya. Nanti kita Business, masuk to personal. Jadi kalau di bisnis kan sekarang I was working in the company yang memang tech based gitu ya. Memang banyak hal yang bisa dibantu AI yang tadi saya sampaikan juga. It makes complex things itu bisa scalable dan juga time efficient. Tadi creating ads yang ribuan dalam waktu yang immediately itu udah terjadi. Optimalisasi untuk spending dan yang lain-lain udah terjadi. Creating a different automations dan yang lain-lain udah terjadi. Jadi AI itu harus diakuin bahwa itu membantu productivity kita. Karena dia membantu memecahkan masalah kompleks dengan cepat sebetulnya. Dan gak perlu diingetin. Kalau dulu orang kan bilang, jangan lupa ya nanti ini ya, ada belum checklist gitu. This time we just only program. If scenario 1 happen, do this. Scenario 2 happen, do that. If 1 and 2 happen, do that gitu ya. Dan ini sekali lagi pemikirannya dari human gitu. Karena kita lihat what best possible things to happen to customer and for the business gitu. Nah ini yang terjadi hari-hari. So
it's something yang I would say is integral part yang tidak bisa dipisahkan karena that will significantly help on how we can actually perform within the business and the impact for the business itself gitu. Nah kalau hari-hari kayak gimana? Ya AI is actually helping a lot sih sebetulnya. Oke. As simple as misalnya ya, somebody kirim artikel banyak ya. Waduh, gak ada waktu ya. Udah ribet Please tuh. summarize gitu ya. Tolong. Ini kan yang paling gampang gitu ya. Iya. Sampai misalnya adalah you want to illustrate something ke seseorang gitu. You have the thinking, tapi you need to illustrate. Karena Exactly. kan gambar lebih mudah daripada Iya. suara. Please develop that explain about this gitu. Nah, I'm not a graphic designer, I cannot do design gitu ya. Exactly. But AI can help you to do that gitu. Contohnya bikinin video untuk seperti ini. I will be in the presentations, my audience is this, I want to demonstrate about this, so help me to illustrate it in a video gitu. Jadi gitu sebetulnya. So that's part of the personal ini ya penggunaannya ya untuk di AI. Termasuk kayak contohnya ada video atau foto yang kurang bagus. Aduh daripada ngedit masukin aja. Tolong remove orang ini dong. Gitu. So I think it will be integral part buat kehidupan kita sehari-hari. And I think that will be even more significant untuk bisnis. Ini mundur sedikit sebenarnya mungkin 2 langkah atau 1 langkah at least. 2 langkahnya itu pas tadi kan kita ngomongin 3 traits ya, 2 atau 3 traits. Yang pertama udah kejawab, growth mindset, ya kan yang nomor 1. Ada nggak yang kedua atau ketiga? Yang mungkin when you're looking for talent ya, to work under you. Saya selain growth mindset sebetulnya gini, when looking for talent, kalau kita bicara orang selain technical expertise atau experience, selalu bicara tentang leadership sebetulnya. Ya. Nah, leadership ini juga sesuatu yang penting gitu. Ya. Of course it will depend apakah you will actually leading a team atau enggak gitu. Karena gini, pada akhirnya kan marketing is not stand alone gitu. You work with others juga. Ya. Within marketing atau outside marketing. Ya. Gitu. Nah, leadership itu penting walaupun mungkin orang-orang itu bukan within our direct authority gitu. Karena you are mastering on one thing. Tadi kalau kita bicara marketing content dan media gitu, you're mastering on content. You don't know how the media works. You cannot unleash the full potentials. Itu aja gitu. Nah, to be able to work with each other, you need the leadership to work. Nah, pertanyaan kok leadership yang penting ya? Karena you need to influence people gitu. Ya. You need to get the buy-in. Karena kalau misalnya you have a strong ideas and it's right, it's proven gitu ya. Tapi you don't have the leaderships to influence other, to follow you, to convince other, yang gak kejadian juga kan. Gitu. Nah, ini sering terlupakan. Jadi seringkali bahwa I'm expert di area ini ya. Tapi you refuse untuk learning tentang how others is doing. Tapi you are trying to avoid tentang influencing-nya others. Yang terjadi adalah ya separuh aja resultnya gitu. Nah, ini second trait tentang satu tadi mindset, kedua adalah tentang soft skill tentang leadership. Gitu. Oke. Nah, kalau yang lain ya pasti ada expertise dan experience. Technicalnya memang kalau itu sudah mandatory ya, itu udah inevitably harus ada deh. Kalau misalnya nggak ada expertnya, nggak ada experience-nya, then what advantage we trying to get from you unless we hiring AI ya, anak intern gitu ya. Ya kalau begitu ya udah you don't have expertise or experience, that's okay gitu. Tapi if you are actually in a full-time job and you've been given a responsibility, of course you are expected to have a certain experience and expertise ya, to do your problem solving, to understand how things work dan segala macam. Tapi di luar yang nggak kelihatan itu, the growth mindset and the leadership is something yang inevitably itu diperlukan. Oke. Sortingnya gimana? Based on priority. Nomor 1, 2 dan 3 atau 1, 3, 2 apa 3, 2, 1 apa gimana? Kalau untuk saat ini, saat ini. Kalau saat ini, gini, kalau memang urutin nomor 1 pasti mindset dulu. Yep. Karena tadi yang saya bilang ya, nggak bisa dibenerin, gitu. Ya. Kalau sudah salah itu nggak ada cara perbaikinnya. Mindset nomor 1. Terus kemudian expertise sama experience itu diperlukan. Karena leadership bisa diajarkan, gitu. Jadi leadership itu bisa di grooming, to a certain training, to a certain experience itu masih bisa. Kalau mindsetnya benar. Gitu. Kalau mindsetnya udah nggak bener, nggak bisa diajarin itu aja. Tapi leadership, how to influence people, how to connect with people, ini bisa diajarin kalau mereka mau. Nah, sekarang kita ngomongin talent. Tadi kan 2 langkah, ini 1 langkah. What do you see available right now lah, in terms of talent ya? Apakah quality wise turun, sama, meningkat?
What's different dengan previous generation dengan yang baru ini? Do you see anything? I'm not saying better or worse ya. Ya. Karena pasti ada bagus ada kurangnya. Tapi how is it different in your opinion? The talent pool yang ada sekarang nih di tahun 2026. By the way, I keep repeating 2026 karena supposedly kata AI kalau lo mau discover lo mesti nyebut tahun. Terus karena orang yang most recent yang dicari. Jadi gue nyebut terus 2026. Ini kata AI, salah satu Kata temen gue Gemini. Gimana? Di awal kan saya sempat sebut bahwa muda-muda sekarang yang mungkin milih bahwa gue gini-gini aja gue udah happy kok gitu. Daripada gue gila kayak lu ya. Mendingan gue kayak sekarang bisa traveling, ngopi-ngopi cantik, jalan-jalan. I don't need to have a car, I don't need to have a Life work house. balance. Ya balance aja lah kayak begitu. Karena kalau orang-orang yang generasi saya dan juga yang mungkin sekarang di posisi yang lebih berumur dan lebih senior, mindsetnya adalah hustling gitu bahwa your only choice adalah to grow and pace yourself forward gitu. Dulu hidupnya susah gitu. Jadi we want to make sure bahwa jangan hidup susah lagi. You need to build a better legacy untuk your successor gitu. Nah dulu mindsetnya begitu. Tapi sekarang kan beda. Ya gak salah juga sebetulnya. It's a choice kan gitu. Nah, cuma itu membuat bahwa succession plan itu tidak semudah atau sebanyak mungkin generasi-generasi awal. Dulu kan banyak kayak anak-anak perantauan yang dari kota-kota kecil masuk ke Jakarta, nggak kenal siapa-siapa, ngekos kayak tiap hari makannya cuma nasi sama that's reality ya tuh. That's reality. I started like I moved Jakarta itu 2001 gitu. Dari Semarang. Gitu. Jadi ya orang semua di Jakarta nggak kenal siapa-siapa, ngekos tanpa AC, makan ya seadanya. That's the reality. Tapi kalau pernah sesusah itu pasti akan mikir I don't want to go that route lagi gitu. So I need to grow karena I don't want to be like misalnya ya my son gitu ya atau my family going backward gitu. Dan tapi kan again that's me gitu. Bukan semua orang kan sebetulnya. Nah, jadi ya tadi untuk well rounded ya banyak jalannya tapi juga ya belum tentu semuanya mengarah ke arah sana. Dan itu yang membuat mencari well rounded talent marketers itu makin lama jadi makin sulit sebetulnya. Bisa jadi they're not even given a chance gitu atau they were given a chance they're not willing to take it gitu. Tadi ke poin nomor 1, the mindset. Of course ya, tapi kita mesti make sure bahwa we treat people fairly. Artinya don't take people for granted gitu sebetulnya. Yang mungkin practicesnya tuh banyak juga bahwa company atau bosses itu take it for granted. Itu yang membuat sekarang mindset sekarang adalah gue dapat apa dulu nih gitu ya. Karena ya Gak menyalahkan mereka juga karena there are situations di mana they will take it for granted. Tapi ini balik-balik lagi bicara tentang mindset gitu ya. What I believe adalah gini, mereka tuh selalu mencarinya adalah immediate impact dulu sebetulnya. Of course ini kan generasi digital ya, yang semuanya serba immediate gitu sebetulnya. Tadi ke start tadi ya, generasi dulu kan kita bicara nih kalau ngomong marketing ya brand driven, long term gitu. Generasi sekarang short term. Nah, kelihatan kan sebetulnya the thinking process itu berpengaruh sekali. Jadi bukan cara kerja, bukan capability, even on the thinking yang era dulu sama era sekarang itu memang terpengaruh dan style emang udah kelihatan gitu. Nah, cuma satu yang memang selalu harus diingat adalah you're not living like now, today, this year, and then next year you die gitu kan sebetulnya. Kan nggak seperti itu gitu kan. So selalu yang memang harus disampaikan dan harus selalu dipahamin adalah ya tadi next year you don't die gitu. You not necessarily die lah. You probably can die, tapi your world not end today sebetulnya. Itu yang sering terlupakan bahwa kita tahu bahwa jalan kita tuh masih panjang banget. Maybe I don't get it now gitu. Tapi Sabtu yang tadi masih dibilang seperti awal pindah-pindah terus sih Pak kemana-mana gitu ya. Tapi that's what I learn gitu. Kalau the company itu tidak, the company sekarang ya, giving you a chance, take it gitu. Karena that's your way to grow. Bahwa di dalam company sekarang mungkin tidak dalam capacity untuk memberikanmu jabatan lebih tinggi atau salary lebih tinggi. That's okay. Karena when your competency grow, somebody, another company will see you grow. And they will reward you when the existing company come. Gitu. Jadi something that you learn is not going to be wasted. Ini yang mindset yang mungkin harus dibenerin adalah growth atau new learning, new experience itu nggak wasted. Tadi Mas Ki ngomong about di perusahaannya and then di talentnya ya. Sekarang gue pengen ngomong dari sisi the marketing managers lah ya. Orang-orang yang mungkin udah hold mid to up level di marketing.
menurut Mas Ki, should they change the structure of the marketing team? Karena gue banyak menemukan job desk itu sangat spesifik. Contoh media planner. Dan begitu kita kasih orang-orang yang punya job desk spesifik kayak tadi, dia akan terlalu kacamata kuda. Takutnya mindsetnya kayak copywriter. Gitu. Spesifik gitu. Begitu mereka dikasih load tambahan, mereka merasa itu out of from their scope. Karena kan sekarang juga lagi banyak I think one of the first itu Spotify yang coba running kayak IT company, they running it agile, squad based for example, di mana talentnya ngumpul, objektifnya satu. Nah di situ udah mulai melebur tuh kayak oke, lu copy, kadang-kadang kalau misalkan media planner lu nggak masuk, you need to know at least kulit basis lah, at least you know how to ini. Nah menurut Mas Ki sendiri, apakah the way marketing leaders shape their team itu harus sudah mulai berubah atau masih bisa work? Ini mungkin jawabannya depends ya. Yeah. Karena there always be a certain complexity di dalam company yang dioperate. Karena kan when we talk about marketing, it can be a tech company, Yes. it can be a bank, Yes. it can be a FMCG gitu ya. Some probably bisa, mungkin ada yang nggak bisa juga nih John. Oke. Gitu. Nah, jadi karena gini, gimana pun juga technical expertise sama spesifik areas itu juga diperlukan keahliannya kan. Itunya nggak hilang ya? Betul, itu nggak akan hilang gitu. Karena somebody need to know, sehingga mereka bisa menggunakan pengalamannya dan kemampuannya untuk getting the best out of the assignment yang ada. Gitu. Tapi saya rasa yang pasti berubah itu adalah cara kerjanya as a team gitu ya. Dimana rata-rata sekarang tadi digabungkan dalam satu tim ada project, sehingga ada exposure untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk hal lain. Gitu. Nah, sehingga ada kesempatan untuk tadi mereka lihat paling nggak ini apa yang lagi dilakukan ya, apa yang saya bisa contribute ya gitu. Nah ini yang terjadi yang sangat dimungkinkan bisa terjadi gitu sebetulnya. Sehingga ya tadi bukan paradigma adalah it's out of my job, it's your project gitu sebetulnya kan. It's not your job, it's true gitu, it's beyond your job scope. Tapi it is on your project. Ini untuk secara company mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan atau memfasilitasi mereka yang pengen belajar tentang hal-hal di luar job desk mereka. Tapi kalau memang dari mindset orangnya adalah gue gak mau kerja di luar job desk gue, ya udah gone gitu. No matter how hard company or your leadership trying to facilitate you, if your mindset is not right, itu tadi nggak bisa dibenerin. Gitu. Nah, jadi I believe ya, even kalau di Blibli pun we facilitate ini. Jadi ada campaign-campaign yang dipersiapkan di mana cross collaboration tim dimasukkan, bahkan it's not their main responsibility, but people are willing to take like I want to join gitu. Karena the growth mindsetnya is already there. Udah di sana. Gitu. Tapi ada nggak orang-orang yang bilang dia waduh kok dari tambahan ini ya nggak pulang-pulang. Ya ada aja sih sebetulnya. Kok di-assign gini gaji gue nggak langsung naik ya? Gue keluar aja deh, di luar gajinya naik gitu. Nah ini by the way on the side note-nya juga penting ya. Banyak talent sekarang yang bilang gue dikasih kerjaan tambahan di sini gaji gue nggak naikin. Gue dikasih kerjaan sama di tempat lain gaji gue langsung naik gitu. Ya mendingan gue keluar aja kalau begitu. Nah ini juga satu mentality yang bahaya nih sebetulnya. Karena again probably I can talk this because I'm old enough ya. Jadi I've seen people yang mungkin karirnya oke, dari manager tiba-tiba jadi VP and that's it. You're not going anywhere, dari VP tersebut. Lateral gitu. aja. Lateral dia udah di situ aja muter. Karena apa? Ya the expertise gak berkembang. Gitu. Ya sudah mentok di situ. So bahkan yang lebih bahaya lagi tadinya officer, eksekutor, jadi manager, and that's it di manager. Sampai manager. Umurnya sudah berumur pun masih manager. Ini juga inevitably nyata loh sebetulnya. Banyak orang-orang yang manager, senior manager, and that's it. Karena buat leaders ya lihat ya, their capacity memang cuma segitu. So you seems like having a really good start. Everybody will look up to you when you were young. When you are old, somebody look at why you stuck there. I'm already directors, VP lah. You're still manager ya sampai berpuluh-puluh tahun ya. That's reality tuh gitu. Jadi that's a hurt reality check. Tapi that's something that the young talent need to really realize ketika mereka bilang bahwa reward me first gitu, tanpa berpikir bahwa how do you groom yourself. Balance gitu. ya Pak. Jadi between skills yang harus diperbanyak, dipertajam terus, jangan hanya mikirin incremental tadi kan. Iya, karena kemampuan gak bisa bohong. Betul. Gitu. Tapi gaji bisa bohong, gak bisa bohong juga. Kemampuan gak bisa bohong. Tapi menarik sih Pak, karena kalau aku ngeliatnya dari segi leader, ada nih leader yang memang memberikan kesempatan untuk tumbuh gitu kan, memberikan challenge. Kamu memang title-nya social media, tapi coba explore
PR misalnya atau explore influencers ya. Tapi ada leader yang tadi yang Bapak mention di awal bahwa dia punya risk management. Dia nggak ngerti, kayaknya jangan deh, udah jangan deh. Tapi gimana nih kalau misalnya kita dari segi talent ketemu sama leader yang kita tuh pengen nyoba gitu, tapi dianya tuh reluctant, ntar deh gitu. Kalau saya, kenapa saya bisa nanya, karena pengalaman pribadi memiliki menjalankan beberapa leadership, sempat ketemu sama bos yang udahlah lu fokus aja, it's your area. I know that you can do it, you do it well gitu kan. Tapi sempat pindah ketemu leadership yang shout out to Alvinse. Langsung kayak, Steph, you've been doing PR for a long time, so I need you to do this. Kerjaan lo. I don't know anything about it. Tapi ya udahlah ya, diberi kesempatan gitu. Tapi gimana Pak? Tips and trick menghadapi different leadership yang punya specific mindset. Oke. Pada akhirnya ya Steph ya, your personal growth is your responsibility kan. It's not the responsibility of your boss or your company. It's your responsibility. It's where you set your goal kan. Sebetulnya bukan, it's where the company set you to go gitu. Jadi it's your responsibility. Nah, memang tidak bisa dihindarkan bahwa seringkali hal-hal itu terjadi gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya perlu pentingnya untuk open mind tentang moving sideways sebetulnya. Ketika mungkin kesempatan itu nggak datang, you cannot kill your dream kan. Simply karena nobody open it for you gitu. It's still your dream gitu. Tapi mungkin di luar sana ada yang membuka kesempatan for you to reach your dream gitu. Then why you shoot yourself gitu sebetulnya. Nah, tinggal yang perlu diperhatikan sekali adalah you need to remember bahwa when you move sideways is to achieve your dreams gitu sebetulnya. Dan yang paling penting ya tadi, to develop your skill, to develop your competence, so that your long term dreams itu jadi achievable. Ya, yang paling bahaya adalah kalau misalnya moving sideways adalah gaji lebih bagus ya. Yang tadi saya bilang di depan, balik-balik nanti gitu-gitu in aja. 10 years bisa begitu-gitu aja gitu. You're not growing anywhere gitu. To be honest, during my time ya, untuk develop itu memang gak gampang. Again, I feel very very fortunate karena kesempatan itu muncul. Karena for me, I become manager less than 2 years of working experience, full working experience. Somebody hire me as a manager gitu. Padahal fresh graduate gitu, cuma 1 tahun. And under 30, I'm actually become department head gitu. Ini kesempatan yang jarang. Before 35, I become CMO gitu. Jadi ini kesempatan yang mungkin gak happen everywhere ya. Tapi I'm very very fortunate bahwa kesempatan ini kan datang. Nah, ketika itu datang, the challenge coming in, then ya itu harus datang gitu. My motivation pada waktu itu kan, ini jadi personal ya. Tapi my personal motivation pada waktu itu adalah I need more money sebetulnya. Karena I was born late. Jadi my father itu ketika have me itu dia udah umur habis 50. My mom is 41 gitu. My father is very humble doctors. Dan kita gak punya banyak hal. So my motive adalah I don't want to see my parents when they get old. We find a problem and we don't have money. So my mindset adalah I need to earn more money. My only goal to make more money, I need to work hard and goes into my ladder very very fast gitu sebetulnya. Nah, mindset itu yang ditanam terus tuh gitu. Nah, ketika kesempatan itu gak muncul atau kesempatan di luar untuk grooming myself itu muncul, I'll just take it gitu. Jadi manajer sebelum baru 1 tahun pengalaman kerja itu kan biasanya gak diterima di mana-mana. So what I did adalah I want to become manager. Dia bilang, tapi pengalaman kamu baru setahun. Just give me a case study, I'll do it for you. Then you justify whether I'm actually eligible, have the capacity atau enggak. If not, you don't have any risk kan. So I'm preparing my deck. Gitu. I do the market study dan segala macam. He's not asking me to do so. Gitu. Tapi ketika I'm coming back to them, I say I would like to present on the responsibility that you offer me. This is how I see it. Kalau if you are aligned, you probably want to hire me. Gitu. Ketika I become the department head at a telco ya by the way. And telco itu hiring manager tidak ada manajer di hire di bawah 5 tahun. When I joined telco, my managerial experience is 2 years. Gitu. So I underspec by half sebetulnya. Tapi again when I joined, I say that this is what I'm thinking. This is how things need to be done gitu. Dan even in a certain extent, I take also a contract. If I'm not perform, just push me out gitu. So I take both risk kan. Kayak tadi kan, kadang-kadang tadi Steph cerita ya, I don't want to take the risk. Ya udah, if you want to take the risk, if you don't like me, if you think I'm not performing, just push me out. Gak apa-apa, kita sama-sama agree aja. I took that route juga gitu. Tapi ya tadi motifnya I need to grow gitu. Kalau di dalam company yang sama nggak bisa, I'll take sideways gitu. Dan that's how I grow into marketing.
Terakhir marketing CMO di OLX, kemudian come in opportunity to sales and marketing di Eleven-nya, come into experience di Lingaja as a director for marketing, commercial, product development, business intelligence and analytics. Wow. Crazy. Itu udah bilang, I'm in. Mau tanya ini gimana cara kita bikin modeling gitu. Yeah. Dulu nggak ngerti namanya forest tree, nggak ngerti namanya tentang predictive analytics. Yeah. Oh ada orang pinter nih, my team is super intelligence. Dia ngajarin, gini loh Pak caranya tentang kita bikin modeling gitu, supervised atau unsupervised machine learning. That's a new term for me. Apa ini supervised, unsupervised? That's the term that I learned. Terus dia bilang, if you want to do supervised machine learning Pak, you need to do this. And it's only you can get the result so that we can measure the metrics that is influencing the model. Okay, I'm trying to find the end result so that I can build the model gitu. Tapi ya tadi, it follows gitu sebetulnya. Ketika tidak ada di sini, keluar di sana, muncul. Dan sekali lagi pengalaman itu nggak hilang. Ya. Gitu. Exactly. It stays with me. Exactly. Gitu. Dan setelah bertahun-tahun dia kadang cara melakukannya beda. Tapi mungkin teknologi atau wishlist zaman dulu sekarang terwujud. Tapi principally remain the same. Gitu. Yep. So sideways is no harm sebetulnya. Untuk kita lihat ya ketika tadi di situasi Steph ya mentok nih nggak berani gitu. Nanti suatu saat when you come back with all the knowledge and expert like Mercy says how you observe Steph ya, that's exactly what will happen with the boss if they have the right mindset gitu. Let me know if you agree with me or not. Since you have a lot of experience, different industries, different companies, bahkan kita ngelihatnya itu di Jarum specifically group is just a different culture, right? Ada wisdom, ada patience, ada virtue. Kita ngelihatnya dari jauh ya. Itu just the way kita coordinate aja ya. Maksudnya by meeting, as simple as meeting, you can tell a lot. Pas kita meeting sama perusahaan-perusahaan yang misalnya di bawah Konglo A, B, C, D, E gitu kan, very different. Is there any truth to it? And based on your experience, what's your thoughts on this observation? It's a right observation. Dalam artian gini, the family has commitment. Dalam artian they don't build the business overnight kan. They build it over time sebetulnya. And they've been through a lot more struggles gitu ya. But the fundamental they are very very humble people. Mungkin kelihatan ya. They put respect for others. Ini yang kelihatan juga, and they believe in people. Ya. Nah, sehingga ketika itu muncul dari mereka yang pendiri dan membesar perusahaan, itu turun ke semua orang. Sehingga that's something that is happening on how we being grateful and how we actually still need to contribute really heavily that kita bisa change a lot of people's life ya. Karena through the business that we run, we actually helping a lot more people. Ada lapangan pekerjaan, ada hal-hal yang kita permudah, ada value yang kita berikan. So that's always been the root yang memang kita selalu pegang gitu. Nah, memang tiap company itu nature-nya beda-beda. As you said, it's been with the multinational company, local company, public company, another family company. Rutenya memang beda-beda. Tapi the similarity selalu ada strong point-nya and character sebetulnya melekat di masing-masing gitu ya. And there's always be a certain reason and certain root why they happen to do so gitu. Dan itu yang biasanya melekat. Nah, memang yang lebih gampang ketika it's actually being lead by the same family group, bukan yang mungkin misalnya a lot of investor dan segala macam, it's constant gitu. Karena kan nggak berubah-berubah. Okay. When for example you actually having like 5 investor, 10 investor. When I was with Lingaja kan shareholder kita ada 12 gitu ya. Wow. So there always be a certain needs kan. There's always be a different interest, betul. Ada yang mau ke sini, mau ke sana. Then you need to bridge everything gitu. Ada yang mau short term, ada yang mau long term, ada yang mau proteksi, ada yang mau open. That's become very complicated for you to navigate to make it consistent sebetulnya. The difference kan kenapa kelihatan ketika ketemu karena it's always been the same family. And they all probably with all the different taste tentang how they run the business, leader segala macam, tapi rootnya itu sama gitu. Nah, dan that's what been consistent across the company atau dimanapun mereka touch people's life gitu. Nah, ini yang sebetulnya sangat menarik gitu. Nah, nggak banyak ganti-ganti kan sebetulnya. Yang kalau kita sering lihat bahwa company yang mungkin ceritanya bagus dan segala macam,
change of leadership, change of investor, all of a sudden everything change. Change. Capek banget tuh. Everything change. Itu yang lebih sulit sebetulnya, menjaga bahwa rootnya itu selalu sama, konsisten, visi yang nggak berubah-berubah itu yang lebih sulit. And that's I think kalau dengan komitmen with the way the shareholder works dan segala macam, that's what's been with us. And that has been the characters that's been built for years. For sure senior pasti lebih sulit dicari daripada junior. Oke. Karena kan given tadi ya, the nature bahwa yang dicari adalah well-rounded. Dan yang memang punya kesempatan well-rounded itu kan nggak banyak sebetulnya ya. Either you are on one side or the other. Atau you are on both side tapi you probably not go deep enough karena for example you coming in on the digital world ketika umurnya sudah 8-10 tahun di market gitu ya. Itu pasti beda dibandingkan dengan ketika kita masuk di tahap paling awal sebelum ada agency. Karena itu kan pasti kita belajar sendiri dan yang lain-lain. Jadi the depth mungkin pasti akan terasa berbeda lah untuk orang-orang yang masuknya di belakang. Or vice versa. Mereka yang baru masuk ke dunia brand driven marketers tapi waktunya masih singkat. Kan sulit untuk mencari itu. Jadi I think that's given bahwa memang chances itu nggak banyak. Jadi pasti orang yang punya rounded itu pasti jumlahnya nggak banyak gitu. Nah, the other interesting part adalah memang how the company looking for the right character juga sih. Karena kita bicara orang kan karakter senior leaders. Yeah. Biasanya kalau marketer itu kan known as the cost center. Cost Spending center duit ya. terus. Iya. Tapi you will never expect as a marketer gitu, you will need to talk and discuss with IT security for example. Compliance, ya kan? Orang yang fokusnya ke art, ke communications ya kan? Dulu mungkin nggak kebayang gitu. Sekarang it's day to day job. Begitu masuk digital marketing gitu ya, it's day to day job. Ya bicara statistik, Yes. bicara measurement. Wah ini kan area yang dulu ngapain ya gue ngomongin kayak hal-hal kayak begini. Justru Lucunya orang yang dulu belajar marketing in a sense kabur dari statistik. Dia kan style sekarang Nah, cuma ya memang tadi itu karena kan dicari well rounded seringkali bahwa some marketers yang merasa that's not my field, I'm not interested, they trying to force fit their thinking into somebody else. Nah, itu kan nggak jalan juga pada akhirnya. Gitu. Dan itu kan akan memblok mereka ya cuma sampai di sana aja. Gitu. Itu kan dari headhunter tuh, snobbish. Kalau lu tanya orang-orang teknikal kayak developers, itu kan juga ngobrol sama marketing kan. Iya. Dia bilang orang marketing tuh kalau ngomong ngawang-ngawang kan. Nggak konkret, Abstrak. Iya. Ya, betul John. Tapi tadi di awal sempat ngobrol juga tentang bahasanya itu. Kalau orang digital tuh bahasanya bahasa company yang universal. Orang paham. Ngerti. CSC, semua orang tahu. Ini cost gitu. Marketing kita bicara equity-nya akan menghasil. People like, oke, ini ngomong apa ya? Jargon-jargonnya membingungkan. Bisa sebetulnya kalau mau dengan attribution model dan segala macam. The case adalah will this person, the brand driven marketers want to take the time to articulate tentang bahasa itu dikonversi jadi sebuah bahasa yang lebih universal yang semua orang bisa tahu. Artinya kalau misalnya if you are able to improve our misalnya just take some component of equity top of mind, what will happen adalah we will have a chance untuk the leading indicator, for example, some business index to naik dari sisi traffic, for example. Yeah. And if traffic coming in, how we measure it and justify bahwa ini adalah impact dari brand campaign yang kita punya. Ketika ini naik, nanti ketika mereka convert, what is actually the direct benefit of the business, even though it's a lagging indicator and should not be as a main metrics. Exactly. Nah, cilakanya cuma satu John kalau udah bicara begitu. Cilakanya kalau orang marketing yang jago bicara brand marketer, yang jago bicara articulate dari brand sampai sini, cilakanya adalah yang diingat yang bagian terakhir. Oh jadi brand contribute X rupiah. Oke. Ini cilaka nih sebetulnya. Direct. Gitu. Nah, karena ini sama kan, kalau when we measure, kan kita nggak ngukur panjang jalan pakai penggaris kan. Maksudnya kan betul alat ukurnya ada gitu dan mau diukur ada, tapi kan nggak tepat gitu sebetulnya. Ya ukurnya bahwa this is leading indicator and this is a lagging indicator. Jangan di mix up. Bahwa ini adalah untuk memberikan indikasi itu perlu. Gitu karena kalau enggak kan bahasanya nggak pernah universal. Cuma jangan lompat dari brand contribute this amount gitu. Nah, ini challenge yang happening juga untuk marketers yang punya ability untuk translate ke sana. Sering terjebak nanti dia di sana nih. Tapi bener, I met two polar yang berseberangan banget ya. Ada yang brand, dia tanggung jawabnya brand, tapi udah kita harus contribute berapa banyak revenue. OKR waktunya.
ada di sisi yang lain kayak kita kan brand, kita nggak mungkin langsung contribute gitu. Ada dua pola. Jadi Iya. ada dua perspektif lah Perspektif, ya. ya. Dua ini, dua camp of thinking. Iya. Oke. Makanya kayak yang tadi Mas Ki bilang bahwa lu harus well rounded dan lu harus ngerti juga yang lain ngapain, itu connects the dot memang gitu. Kalau enggak, then I don't think they even know laggard indicators tuh apa kayak Mas Ki. Iya, bisa-bisa. Iya kan gitu, karena Ya. memang everybody pasti play role, tapi at what point to what journey in the customer cycle itu yang mereka lupa mungkin kadang-kadang role-nya karena mereka either kacamata kuda atau ini gitu ya. Yeah, I think that's the really important roles of the marketing leaders now yang dia well-rounded sehingga dia bisa orchestrate mungkin John bahasanya. Yes. Karena kan ya tadi the component of marketing is there are a lot of component marketing. Everything is playing a role gitu ya. Tapi at the end the orchestrator need to make sure bahwa it actually sing the same song kan Yes. sebetulnya. Different instrument might be different melody tapi when you play it together it come to the same song yang the company it's trying to achieve sebetulnya. Nah, Yes. ini adalah the role of the leader yang mungkin nggak mudah ya. Being a conductor kan nggak everyone can become a conductor ribet banget. gitu. It's also mean the same bahwa you know how this instrument will play, how good it is actually to contribute within our orchestrations. Ini mainnya apa, melodinya apa, ini akan punya karakter. When you play violin kan you don't play like something yang mungkin what the piano will do kan Yeah. atau the drum will do. It cannot gitu Yes. sebetulnya. Nah ini the orchestrator atau the marketing you need to understand tentang this whole component gitu karena at the end of the day he will be orchestrating tentang how the song will be displayed kan. And the song is actually telling the story about the company and the propositions itu. Ya menarik aja sih. Karena begitu berkembang, begitu banyak, begitu dunia quote in quote dulu dibilang traditional marketing and digital marketing udah mulai blend in. Nah itu everybody memang harus tahu role-nya di mana dan kontribusinya di mana. Ya. Kalau nggak ribet banget kayak yang develop website misalkan if they don't know what they're doing gitu kayak ujungnya mau kemana in what part of the business cycle ya repot juga gitu ya. Ya Pasti, taunya cuma deadline pasti. doang soalnya. Iya benar. Output jadinya. Outputnya jadi UI-nya doang gitu. Kayak banyak gue sering ketemu orang yang brand itu outputnya dihitung dari mana misalnya dia bilang berapa banyak KV yang dibuat. Kan Oke. siapa tuh? That's Masih jauh yang banget dihitung tuh. tuh ya. Ya, Ya benar. gitu kan. Jadi kejar adalah punya 4 campaign dalam 1 tahun gitu. It's not like actually measuring to the index they're trying to build kan sebetulnya. It's not about the brand index, about the perceptions that you're trying to build. Where are you in the positioning? Bukan ngomongin seperti itu gitu. Jadi tadi itu juga sama di brand karena penggarisnya salah tadi itu. Oke. We've been talking about the current state of marketing lah ya. What's the future? Do you have any satu atau dua hal yang kayaknya ini nih masa depannya nih in terms of the future of marketing? Media, ini ada eranya tentang performance marketing and so on so forth. Sekarang emang sosial media bukan paid ya, bukan performance gitu ya. It is performance marketing. Before was like, oh this is paid media, this is earned media gitu ya. And this is, it's not happening anymore kan sebetulnya. Udah berubah semua. So the well-rounded is inevitable to move forward. Bahwa it become an integrated system that nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. It has to work together. It's not work as one or another. Yeah. And cannot be like a leader itu mastering one or another. It has to be everything, unfortunately. A little bit of everything ya Pak. Sampai ke level-level yang mungkin kita nggak terlalu nyaman ngomongin juga politics and everything. You kind of have to know lah, Betul. right? The rumblings and grumblings gitu. Ya, Gak bisa jadi terlalu polos juga kan. Gak bisa. Penting ada politik di kantor. At least you need to know ada gitu. Iya. to as a leader dulu kan if you have a visions it probably enough gitu ya. Yeah. Coba sekarang ya again inevitably you need to understand the technicality juga. Yes. Gitu. Karena ya tadi gimana pun juga the current era of talent itu juga pasti punya limitasi gitu. To understand without the leader that understand how things works ya nggak akan berkembang sih, semuanya nggak akan berkembang semua. For example, di era of Martech, marketing technology, you can have a most sophisticated engine, nobody can operate gitu. Bahwa kita bisa automate, bahasa yang jadi jargon lama-lama. Oh, we do automation segala macam. So what you do? Oh, setelah ini kita kirim ini Pak. That's it. Gitu. You don't do anything else. Did you not actually crawling your data, put it in the GPQ for the it's actually become a very dynamic data to process dan segala macam. Do you do that atau enggak? Visually, have you actually connect with some image generator so they become more relevant for every individual? Have you done that gitu? Mungkin ada yang bilang, oh ya udah lakuin.
berapa banyak yang lakuin? Oh ya, we do like 20. Your capability of your engine can do millions gitu, and you do 20 and you say that's a lot gitu ya. Nah jadi again sekarang tuh memang susah tadi either well rounded artinya scope-nya lebar, tapi juga gak bisa cuma bicara tentang in the surface. You need to understand the technicality so that you can help people to solve the problem gitu, and it will help you also to unleash whatever you are buying gitu. The worst case sekarang di digital era nih John familiar nih. A lot of measurement matrix platform dan segala macam ya. Tapi gak dimanfaatin dengan maksimal gitu. It can tell you millions of story. Tapi yang dipakai tadi, oh salesnya sekian, dapatnya sekian. But your source of data, the platform that you purchase actually can do way more than that. It can give even more scenarios. Misalnya kalau dulu kita bicara ya, biar di tech platform. Ini bicara tentang why technicality is important and why you need to understand not only the surface and broad tapi juga lebih dalam gitu ya. The biggest questions adalah tentang performance marketing gitu ya. Oh ya, yang campaign ini deliver lebih bagus daripada yang ini. The basic question kan will arise kan, why? Gitu. Yep. Yes, anybody can answer. Oh ya, ini gambarnya begini. Ya udah, you mix the gambar. Then what happen adalah kok nggak conclude ya gitu. So what are the answers? The answer is on the destinations kan. Ketika orang lihat campaign itu, what the behavior that they are doing within the pages yang mereka tuju. Do they scroll? Do they not scrolling? Do they click somewhere? Do they not click somewhere? That information digital world itu ada semua. Yes. Is somebody is actually taking the opportunity to learn from it and take expert dari situ atau enggak? Banyak kan enggak. Gitu. Sometimes the basic conclusion adalah ternyata ketika landed, orang itu intuisi pertama adalah clicking a certain banner. Misalnya. And that banner is not clickable. What will people think? Halamannya nggak works dong. Yeah. Then what happened? Ya people quit. Ada result gak? Enggak. Gitu. Tapi what was the finding? Kalau kita nggak masuk ke dalam, finding adalah campaign A bagus, campaign B jelek. Gitu aja kan. Tapi ternyata problemnya is on the campaign, the problem is actually on the inside. The page that you are surfing itu ternyata nggak intuitive enough gitu untuk orang berinteraksi di dalamnya gitu. Nah, if you actually mastering not only wide but also depth, you understand about the tools that you have, the capability of that, then you understand how to unleash your full potential of your team and yourself gitu. Nah, cuma ya itu tadi, mau spend time untuk kutak-katik ini atau enggak gitu. And sometimes this knowledge and experience itu enggak terjadi lewat kayak ya kita tiba-tiba tahu gitu ya. I also don't know gitu. Sometimes ada aja tiba-tiba vendor bilang, I have this platform. I think this is very good gitu ya. Sometimes ya inevitably banyak jual kecap juga sih. Padahal datang ya ini apaan sih begini aja gitu dibilang bagus gitu ya. Ya itu ada juga gitu. Tapi sometimes I'm happening like, I never know this can be done. Gitu. Nah, itu juga sering terjadi. Ada gitu. juga. Jadi untuk tidak menutup mata bahwa di luar sana tuh mungkin ada yang tidak pernah kedengeran, tapi also the same, they have a full potential of what happened gitu. So never be allergic tentang orang datang nanti kita dalam I have something new for you gitu ya. Orang dagang. Betul. Dengar dulu. Bisa jadi nggak berguna, tapi bisa jadi berguna. Super insightful. Gitu. Nah, ini yang penting juga, terutama kalau dia bilang ini belum ada di sini. Oke. Let me find out ini apa ya, beneran baru atau bukan gitu. Kalau udah ketahuan, ya ini I know this person typically itu, ya no you can predict lah gitu ya. Nah, ini tanpa machine learning aja, tapi kita bisa predict nanti kira-kira akan bawa apa, kan certain karakter will change kan. Gitu. Tapi ini perlu gitu. Jadi orkestrasi, terus kemudian problem solving, planning, eksekusi, long term, short term, branding, digital is inevitably it need to merge into one. And you need to master this. Very interesting. I think this is the exact place to say makanya ada ChatGPT dipakai untuk itu salah satunya ya kan. Cuma hati-hati ya. Cuma hati-hati aja. Jadi we talk about AI juga ya. Just be careful. Don't make ChatGPT replace your brain aja. Gitu. Karena kan the importance of human is the thinking. Yes. Gitu. Yang terjadi adalah tolong pikirkan ini gitu ya. So you outsource your brain to ChatGPT. Yang terjadi adalah you're not building your brain kan gitu. Nah, ketika you're not building your brain, you're not building your thinking, ya udah you become less relevant. Kalau gitu I will hire ChatGPT aja kalau udah begitu kan. If what you think is just as simple as what ChatGPT thinks, so what value do you bring? Gitu. Nah, ini yang sering bahayanya ketika dipakai di personal, mengganti kita males mikir. Gitu. Nah, ini interesting karena gini. Banyak orang justru yang seharusnya memakai ChatGPT kayak how attribution model works.
untuk misalnya. memperkaya diri, maksudnya Iya, iya, knowledge iya. supaya then you can do further search. Yap. Ada beberapa orang yang ini menurut gue yang tadi Mas Ki bilang harus hati-hati, terutama top yang maksudnya kadang-kadang kan orang yang semakin tinggi posisinya di dulu the details gitu kan. Sekarang ada ChatGPT, paling gampang nih ChatGPT. Oke, menurut kamu sosial media kita gimana? Kasih ChatGPT. Nah, hasil yang dikeluarkan analisis dari ChatGPT bisa benar bisa salah. Ya. Betul. It really depends on the prompt kan gitu. Tergantung cara kita nge-prompt kita. Jadi banyak orang yang sekarang karena ada ChatGPT, gue ketemukan itu gitu. Wah kata ChatGPT bisa diimprove. So marketing what have you been doing gitu. Oh, Which is setupnya on the other side gitu. Iya. Iya. Terlalu percaya sama ChatGPT itu poin dimana dianya nggak begitu ngerti. Iya, Semua iya. pakai ChatGPT. Wah marketing. Kalau menurut ChatGPT seharusnya conversion rate lu Bisa lebih 50. Iya. Ini dasar dari mana? No, tapi even kita di PR juga kadang-kadang udah ada beberapa ketemu orang-orang seperti itu yang lah ngapain lu ChatGPT aja lah bikin Yes. press release. Hold on, lu nggak punya informasi tentang the trends in the media, ya kan? Yang dicari, yang lagi fokus di Detik apa, di Kompas apa, lu nggak kenal orang-orang ini dan you don't have that knowledge gitu kan? Sedang Yes. kita punya. Nah, kalau misalnya semua, udahlah ngapain lu hire ini, lu bikin sendiri aja ChatGPT. Maybe keluar itu barang, tapi apakah itu yang the best? No way man, it's impossible. Nah itu dia. Menurut gue gini yang tadi Mas Ki bilang, you need to have a certain depth untuk ngerti technicalities. Orang yang nggak ngerti PR atau what's a good press release, kalau dikeluarin dari ChatGPT, yang penting kan ada press release. Bentuknya press release. Ada, gak 5 bisa. detik bos. Jadi Problemnya adalah kalau gue lihat ya, kalau menggunakan ChatGPT untuk PR lebih ke we have the brain. Kita yang Ya. berpikir polanya, kerangkanya kita yang provide dan fine tune, proofread dan lain-lain. Mungkin kita bisa outsource lah otaknya ke Exactly. ChatGPT. Tapi the concept mau ngomong Nggak bisa, apa men. nggak bisa men, nggak and bisa. it also need your skill to identify apakah press release-nya udah oke atau enggak Exactly. dong. Iya, If skill. you don't have the skill nggak tahu Ini apapun yang dikeluarkan ya jadi bagus dong. Betul. Tahun lalu itu gue lagi heboh dengan analogi memasak. Asik. Ini terkait ChatGPT ya. Ini nih imagine di dunia masak-memasak ini ya kan. Can you ask for recipe fettuccine carbonara? Pasti Of bisa. course man. Tapi kalau lu nggak pernah makan itu barang, how do you even know ini enak atau enggak? Dan itu benar atau enggak? Iya, you can Google, you can chat GPT, tapi pas lo makan, kalau lo nggak pernah makan di restoran Itali, atau lo cuma makan 1-2 kali, bukan makan yang 2 ribuan kali, sampai lo udah tahu lah mana yang bagus. Ya. Apapun yang keluar dari chat GPT, you think it's right, Betul. right? Yes. Ya kan? Nah, itu yang ya, kalau misalnya orang-orang yang kilaf, mesti ingat juga ini. Kilaf. Banyak yang gila. Maksudnya Two-sided. apalagi when you talk to people yang punya expertise yang berbeda. Ya. Jangan sampai lu mengandalkan ChatGPT lu pikir bisa sama orang ini man. You Yeah. cannot do that. Itu tuh Ya, you're that asking would for be the trouble biggest lah. trap ya. Oke. Nih waktu udah kayaknya semakin tipis, tapi I have pertanyaan juga. Gak apa-apa ya kita nanya-nanya Boleh. tentang Blibli sedikit nih. Oke. Ada apa di Blibli? What can we expect? Ya. So under Blibli sebenarnya ada tiket.com. Kemudian ada Deko Rumah. Kemudian ada Range Market, Farmer Market. Yes. Ada online, which is all the platform Blibli online. Ada offline, ada Blibli Store. Ada Blibli Elektronik kita baru buka. Dan ada Blibli Style untuk lifestyle offline store yang baru buka juga. Oke. Yang paling penting ketika kita bicara ekosistem, sering ekosistem dan segala macam, tapi beneran realitinya for customer dan unifyingnya tuh kayak gimana gitu ya. Yes. So last year we actually successfully migrate the entire database into one single data, unified member. Wow. Artinya when you are a member of ticket.com, you are actually a member of blibli.com. Okay. You are actually a member of toko offline di Range Market, Farmer Market, Okay. ataupun toko offline elektronik, handphone di tempat kita. Unified member. And that tie into unified rewards program. Di mana mau earn and burn di seluruh ekosistem, that's happening gitu ya. Dan ini yang jarang terjadi ya, karena biasa ekosistem cuma diomongin gitu, tapi realitinya nggak ada gitu. Jadi to pair dan segala macam, tapi tidak ada yang benar-benar dising jadi satu gitu. Oke. Bahwa ini bisa dipakai nih, jadi cuma transaksional. Yes. Ini unified modelnya. So that's the growth model yang Blibli punya. Oke. Value-nya apa? Karena kalau kita bicara tentang Blibli, you want to buy anything sebetulnya ada kan di kita. Lifestyle ada semua di tiket.com.
Groceries ada semua di tempatnya Rance Farmer Market. Home and living, home improvement ada semua di Deco Rumah. Artinya kalau kita lihat profil pengeluaran masyarakat Indonesia, itu almost like I don't know 90%. Wow. Yang nggak ada mungkin kita nggak punya transportasi misalnya. Kita nggak punya pompa bensin ataupun yang lain ya. Nggak punya atau belum ya? Kadang kan di different story ya. Tapi ini kan nggak hampir semuanya. Artinya apa? Pada akhirnya ketika orang comfort di dalam satu platform yang sama, ya nggak usah kemana-mana. That's our growth model gitu yang pertama. Nah, tapi dari Blibli sendiri apa yang kita lakukan adalah after the pandemic yang kita lihat adalah it's no longer about either online or offline gitu ya. It's about online and offline. Yeah. It's not a choice yang kita minta customer, kamu mau online atau offline because of our capability only catering one. Ya, Dulu kan gitu, we are online karena platformnya online. karena cuma bisa Gitu, online. oh ya harus online gitu ya. Kalau kita punya toko harus offline, gak ada online. So we believe bahwa there's already a significant change since the pandemic of course ya. Online kan tadinya cuma buat banding-bandingin harga. The pandemic actually helping penetrations on online. People realizing bahwa online can become their support system karena access and convenience. I think that is really good karena people understand the basic fundamental premise of e-commerce. Karena dulu kan yang dipakai cuma diskon, murah dan segala macam. Actually kan yang premis paling dasarnya adalah tentang you can access everything that you need at your hands now gitu, and you get it delivered without for you to get some effort to get it gitu, langsung nyampe depan rumah gitu kan. Nah, people get it gitu. Tapi sekarang kan memang ada waktu sudah banyak orang bisa jalan dan segala macam, and there's a certain thing yang offline experience itu will also matters. Misalnya ketika beli gadget, dibantuin dong pasang protektor atau onboarding, migrasi, still offline based gitu ya. Nah, yang kita lakukan di Blibli adalah tadi di ecosystem, and we merge between Blibli omnichannel, online and offline. You want to go offline store and paying online with all the pay laters and everything else, atau you want to buy online and just pick up in the nearest supermarket that you want. That's happening between us gitu. Jadi the comfort is actually at the hand of customers, bukan at the hand of our capability to serve customer gitu. Contohnya gimana? For example, when you want to buy groceries, buying groceries kan you want to go to Rance Market misalnya karena memang their product is good quality. Tapi you may not have the time kan, datang ke Rance Market, parkir, cari-cari barang dan segala macam, ngantri kasir, you may not have the time. So you may want to actually get from the Rance Market close to your home, tapi you want to get it delivered. Gitu. That's an omnichannel experience. Barangnya dari offline pindah ke toko. Or mungkin I want to get it fresh nih, gitu. Daging, ikan dan segala macam. You want to do click and collect. Gue yang pick up deh, gitu. Jadi I'll set the time di mana I'll pick up my groceries. Datang ke sana cuma bilang saya mau ambil. Tapi ketika ambil artinya dia akan dapat apa yang dia dapat ketika dia datang ke lokasi itu. Fresh sebetulnya. So that premise something yang dibangun oleh Blibli. And all of this is actually still on top of the basic premise of Blibli, which is about assurance in the experience. Karena our model, it's a B2C model. Memang tidak semua orang bisa jualan. B2C. Strict. Tidak semua orang bisa jualan di Blibli. For example, John, you want to sell Blibli gitu ya, barang palsu ya. It never happen bro. Never happen. Gitu. Karena we fully put quality control within the platform gitu. Jadi kita tahu siapa yang jual, so that we can assure any customer that come to Blibli platform. And this also happening with Tiket, Transmarket and everything. Who is actually selling? That has to be a business institutions. So that we are on the same visions about delivering experience. Individual, pedagang dan segala macam, kalau punya business institution boleh masuk ke kita. Karena artinya ketika mereka secara business institutions, mereka punya pemikiran jangka panjang. They want it to be sustainable. If not, what will happen adalah they just become ad hoc. Hari ini jual, besok hilang. Gitu. And for that, we cannot promise the quality and also the experience that we want to build. Gitu. Dan that's actually the propositions that only Blibli can deliver because we are committed. Tadi back to the story about Jarum, about consistency, about committed. We want to build the commerce as what commerce should be built. Gitu, which is about the assurance in the experience, the quality in it gitu. Nah, itu yang selalu stays as a fundamental within Blibli, dan all the layers additional about the development in the ecosystem, dan juga tentang bagaimana kita build experience di online dan juga di offline. Luar biasa. Luar biasa. Gue pernah tuh nyobain beli di toko Blibli yang offline.
Tapi gue belinya kayak gini, modelnya gue bayar dari Blibli.com, tapi gue pick up dari store. Exactly. Click and collect ya. Ya. Oke. Itu biasa paling ramai begitu ada the new iPhone release. People want to Beli be the first. online. Gitu. Tapi bawa pulangnya mesti pegang dong. By the way, sempat ada kendala nggak yang iPhone 17 ya yang sempat masuknya ke hold tuh ya? Again, ini kan in the philosophy and the principle tentang the assurance in the experience. Yeah. If you want to get delivered 2 hours after midnight, we will deliver 2 hours after midnight. The problem adalah you forgot. you request for that one. Gitu. So there's a lot of story tentang ini dan juga waktu itu banyak juga tentang when we make sure about experience ya. We have 2 hours delivery. Tiba-tiba ada yang komplain marah-marah ke CS kita. Gila nih beli-beli ya. Saya beli barang dikirim jam 1 pagi gitu. So we check the order. He actually select 2 hour delivery and he make the purchase at 11 o'clock. So he request for it gitu. Kadang orang lupa kan gitu lagi scrolling. The promise is 2 hours delivery. Tapi bener-bener sih, couple of years ago gue beli iPhone. Gue beli jam 2 lah ya. Terus gue gak ngeh, saya juga gak ngeh tuh Pak bahwa tuh ada 2 jam delivery. Kan typically same day biasanya lagi lah 6 jam. Tapi nantilah pas gue nyampe rumah mungkin baru nyampe. Gue belum pulang, mbak gue udah bilang, Non ada yang ngirim barang. Hah siapa ya? Apa ya? Hah udah nyampe? Wow. Yeah. Wow. So that Luar biasa. promise is really Commitment important gitu, dan itu sesuatu yang kita jaga. Cuma kadang begitu, customer-nya kadang suka kaget sendiri Ngeh, bahwa ngeh, that Pak. promise is being fulfilled gitu sebetulnya. They don't expect bahwa promise-nya akan difulfill justru ya. Mereka yang kaget. Enggak, expectation very low. Expectation very low. Kebanyakan belanja di tempat lain. Makanya tadi the philosophy and the principle is something yang we've been holding very consistently over the years. Ini the 15 years of BB in the market, and it's been consistent gitu. Yeah. Dan ini yang selalu bisa dikenal and probably given the structure yang kita punya, probably only us can continuously deliver on this part. Oke. And yet another examples gimana brand reputations will have to talk with the operations. Coba kalau itu nggak di-deliver on time. Mampus lah Reputationnya kita. gimana? PR Brand lah, propositionnya disaster, gimana? PR. Yeah, exactly. Those claims mesti di back up. Oke. Exactly. Kiki, did you have a good time? Gue penasaran I aja did not kan. look at my watch, tapi Asik. so it means I have a good time. Kalau Okay. nggak ini biasa worry ya, jam berapa nih? Jam berapa nih gitu ya? Iya. Gitu. Well, that's great karena gini biasanya kita selalu punya ekspektasi maybe one day bisa balik gitu. Ya kan kalau misalnya have a good time, kapan-kapan kita ada kesempatan kita ngobrol lagi. I'm very confident, ya kan, beyond confident bahwa siapapun yang nonton yang dengerin kali ini belajar banyak. Ya kan? Amin, mudah-mudahan ya. A lot of lessons yang to be learned, perspektif, mindset juga yang mungkin bisa diambil dari sinilah dan kita improve ourselves ya to get to be better lah. Jadinya itu kita thank you My juga pleasure. Jonathan ya kan, Azik yang menyempatkan diri Welcome untuk back. hadir di hari ini. Ya nanti kita coba atur kapan lagi. Thank you very much. Kita tepuk tangan sekali lagi Yes. buat tamu-tamu kita hari ini lah, luar biasa.